Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cikal Ardil Broho dengan NIM B10111191043, kelas B reguler A. Di video kali ini, saya akan membahas tentang seorang ekonom dan pokok pemikirannya yaitu Esther Duflo. Esther Duflo lahir pada tanggal 25 Oktober 1972, adalah seorang pakar ekonomi dan profesor di Departemen Ekonomi. Ia merupakan warga Amerika Serikat dan Prancis yang terpilih sebagai penerima penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi. Ia juga membuat buku yang berjudul Good Economic for Hard Time. Buku ini merupakan karya pemenang Nobel Ekonomi 2019 dan upaya ekonom dalam menjawab masalah. Menghadapi situasi yang berat seperti krisis ekonomi, dibutuhkan pemikiran ekonomi yang jernih. Kuncinya, menurut Duflo, ketelitian menggunakan pemikiran ekonomi disertai dengan kehati-hatian empiris. Melalui buku tersebut, Esther Duflo mempersembahkan wawasannya untuk mewujudkan dunia yang lebih humanis. Menurut dia, jika kajian ekonomi dilakukan dengan benar, maka masalah besar yang paling sulit saat ini dapat terpecahkan. Ada dua pokok intisari pemikiran dari Esther Duflo. Yang pertama ialah tentang migrasi penduduk dunia. Yang kedua tentang perdagangan bebas. Esther Duflo mencoba menguraikan pandangan para ekonom. Salah satunya adalah pengetahuan tentang migrasi penduduk dunia. Migrasi selama ini dipandang selalu merugikan penduduk lokal, membuat upah menjadi lebih rendah, dan menyebabkan banyak pekerjaan menjadi hilang. Namun, pandangan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta ekonomi, tetapi berdasarkan keyakinan yang salah. Esther Duflo membuktikan bahwa tenaga kerja tidak terdegradasi sesuai dengan asumsi yang beredar di masyarakat. Berdasarkan temuannya, tidak didapati bukti bahwa arus besar dari migrasi yang berketerampilan rendah menyingkirkan eksistensi penduduk lokal. Menurut saya pribadi, hal tersebut bertentangan dengan pandangan saya, yang seharusnya negara ini lebih baik menggunakan tenaga kerja lokal dan meningkatkan SDM yang ada. Contoh yang pernah saya ketahui tentang kasus ini ialah negara yang sering menggunakan tenaga kerja asing untuk membangun infrastruktur di negeri ini. Contohnya yaitu di Kalimantan Barat ialah pembangunan jembatan yang menggunakan tenaga kerja asing sehingga tenaga kerja lokal tidak dipergunakan dengan seharusnya dan merugikan tenaga kerja lokal. Yang kedua ialah tentang perdagangan bebas. Esther Duflo dengan tegas menyebutkan bahwa manfaat perdagangan bebas relatif kecil. Perdagangan bebas telah menciptakan dunia yang tidak stabil. Meskipun perdagangan ekonomi pertumbuhan dapat meningkatkan ekonomi, tetapi juga menghilangkan pekerjaan yang terkonsentrasi. Modal dan tenaga kerja tidak dapat dialokasikan kembali dengan mudah seperti yang diasumsikan. Bagi masyarakat yang berada di tempat dan waktu yang tepat akan tumbuh menjadi kaya. Selebihnya, pekerjaan dapat tiba-tiba menghilang ke tempat yang baru. Bahkan, perdagangan dapat menimbulkan kerusakan di negara miskin. Contohnya yang terjadi di Indonesia saat ini ialah akibat perdagangan bebas, produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang-barang luar negeri yang lebih berkualitas dan murah, yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Saya setuju dengan hal ini, karena seharusnya Indonesia lebih menggunakan produk dalam negeri dan mengecilkan ruang lingkup perdagangan bebas di Indonesia. Yang membuat saya menarik membahas tentang Esther Duflo ialah karena telah mempelopori eksperimen di lapangan untuk menemukan cara paling efektif untuk mengatasi kemiskinan di negara-negara berkembang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.